Baik, sekarang tentang hukum perkawinan antara saudara sepupu. Sepupu dimaksud di sini sepupu antara ayah dengan ayah kakak beradik. Kalau seandainya seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, yang mana ayah laki-laki kakak beradik dengan ibu perempuan, ini tidak ada perbedaan, tidak ada persoalan dan sudah maklum. Tapi yang sering diragukan itu kalau antara laki-laki dan perempuan itu, ayah laki-laki dan ayah perempuan itu kakak beradik, maka dia sepupu. Sepupu ayah dengan ayahnya kakak beradik. Kalau sepupunya, kalau dalam bahasa kaminya bapak, ayah dengan ama kakak beradik itu sudah biasa. Sisi adat pun, artinya kalau adat mama ya, anak mama boleh. Sekarang persoalannya ayah laki-laki, ayah perempuan, mereka menikah. Apa dalilnya? Apakah dibolehkan atau tidak? Nah, ini tentu apa jawaban dari Bapak tadi? Pertama sekali tidak ditemukan nas-nas baik Al-Quran ataupun Sunnah yang sahih atau makhluk yang dapat dijadikan alasan untuk tidak membolehkan mereka menikah. Itu kesimpulan awalnya. Ya, sepupu yang mana ayah dengan ayah kakak beradik itu boleh menikah. Berarti mereka itu bukan mahram. Ya, bukan mahram. Ya. Iya, tapi boleh. Boleh menikah. Ayah anaknya boleh menikah. Itu bukan mahram. Saya ingat dulu dosen saya mengajarkan waktu di kampus. Kalau ulama dulu sering untuk mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya pakai kuis. Pakai kuis. Salah satu kuisnya begini. Sebutkan siapa wali, dia wali seorang perempuan, boleh menikahkan wali itu. Dia di sisi lain boleh juga menikah dengan perempuan itu. Siapa kira-kira? Dia bisa menjadi wali perempuan itu, tapi di sisi lain dia juga boleh menikahi perempuan. Itulah sepupu ayah dengan ayahnya kakak beradik. Jadi sepupu ayah sama ayah ini, kalau seandainya tak ada lagi wali, ayahnya tak ada, saudara laki-lakinya tak ada, dan wali yang lain tak ada, maka wali yang terakhir sepupu itu sah untuk jadi wali. Dialah satu-satunya, dia boleh jadi wali dan boleh menikahkan perempuan tadi. Maka mereka bukan mahram. Kalau bukan mahram, nah bapak, ibu-ibu hati-hati, jangan sampai mereka dibiarkan berkeluar. Tidak boleh. Nanti ada yang kuliah sama-sama kuliah di Jakarta, udah kalian berangkat bareng saja, tidak boleh. Apa sebab? Bukan mahram. Karena boleh mereka menikah. Itu hati-hati. Baik. Lalu apa dalilnya? Pertama disebutkan oleh Tarji, tidak ada ditemukan nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang makbul yang dapat dijadikan alasan untuk tidak membolehkan. Ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Sahih yang menerangkan perempuan-perempuan yang tidak boleh kawin dengan laki-laki atau mahram, di antara ayatnya ini banyak sekali. Dalam surat ayat ketiga, 22, 23, 24 surat Nisa. Ini panjang ceritanya. Kemudian dalam surah Nur juga. Kemudian dari hadis Abu Hurairah, hadis dari Hamzah dan lain sebagainya. Nah. Kemudian ayat yang relevan dengan persoalan tadi.
persoalan apakah boleh sepupu menikah? Nah, ini ayatnya. Yang berkenaan dengan itu yang pertama surat An-Nisa 22-24. An-Nisa ayat 22-24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Jangan kalian menikahi apa yang sudah pernah dinikahi oleh ayah kalian. Kalau seorang ayah sudah menikahi seorang perempuan kemudian cerai, perempuan itu haram selama-lamanya untuk anaknya. Ini dalam rangka agama memuliakan ayah. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka anak perempuan itu haram menikah dengan laki-laki itu selamanya. Tak boleh. Nah, illa ma qad salaf, kecuali yang berlalu ya, masalah. Artinya ayat ini berkaitan dengan orang-orang jahiliyah dulu yang demikian itu menikahi anak perempuan bekas istri ayah itu adalah fahisatan wa maqta. Itu perkara yang sangat-sangat keji. Karena dulu, orang jahiliyah dulu, mohon maaf, perempuan itu sama seperti harta, diwarisi. Kalau warisan jatuh kepada anak, maka istri sang ayah, kalau ayah meninggal, diwarisi oleh anak laki-laki, dijadikannya istrinya. Itu model perkawinan jahiliyah. Itu dilarang. Maka dengan tegas, jangan menikahi perempuan yang sudah dinikahi oleh ayah kalian, kecuali yang sudah berlalu. Lalu ditegaskan, hurimat alaikum ummahatukum, diharamkan kepada kalian menikahi ibu kalian, jelas. Wa banatukum, anak perempuan kalian, jelas. Wa akhawatukum, saudara perempuan, jelas. Wa ammatukum, bibi sebelah ayah, jelas. Wa khalatukum, bibi sebelah ibu, jelas. Wa banatul akhi, anak perempuan saudara laki-laki. Wa banatul ukhti, anak perempuan anak perempuan dari saudara perempuan. Kemudian wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ah. Ibu yang menyusui kalian. Karena kan tidak ada lagi. Artinya mungkin ada ya ibu susuan itu. Tapi dalam tradisi kita kan sudah agak jarang. Dulu kenapa di tradisi Minang, adat Minang itu tak boleh menikah sesuku? Ini alasan ini. Alasan dikhawatirkan sama-sama sepersusuan. Jadi orang dulu banyak si A punya anak, si B punya anak juga. Nah, kemudian anak si B ini ketika ibunya tak ada disusui oleh saudara perempuannya yang serumah. Maka khawatir kalau mereka menikah sesuku, jangan-jangan mereka saudara atau mahram dengan jalur persusuan. Itu alasan kenapa adat melarang. Nah, kemudian wa ummahatu nisaikum, dan ibu dari istri kalian mertua, itu Arab selama-lamanya. Kemudian warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Warabaibukum itu artinya anak tiri, anak dari istri-istri kalian yang ada di rumah kalian, allati dakhaltum bihinna, yang kalian sudah melakukan hubungan suami istri dengan ibunya. Berarti anak dari istri yang istri sudah digauli itu tidak boleh dinikahi anaknya. Kemudian fa'ilam takunu dakhaltum bihinna, kalau kalian belum melakukan hubungan suami istri dengan ibu mereka, fala junaha alaikum, baru boleh. Nah, dulu kan
Kadang setelah akad nikah ada yang langsung cerai. Mungkin semuanya begini kasusnya. Dia menikah dengan ibunya. Yang dia kenal laki-laki dia hanya ibunya. Setelah nikah dengan ibunya, nampak pula anaknya gadis. Tertarik pula dengan anaknya. Nah, sebelum terjadi hubungan suami istri, anak itu masih boleh ceraikan ibunya untuk menikahi anaknya. Itu boleh secara hukum. Tapi untuk secara etika kan tak beretika itu ya Pak. Tapi hukumnya begitu. Nah, kemudian wa halailu abnaikum allazina min aslabikum. Kemudian menantu dari anak laki-laki kandung kalian. Tidak boleh. Wa tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan diharamkan kalian memadu antara dua perempuan yang bersaudara. Dalam apa dikatakan menikahi perempuan yang bersaudara, saudara kandung. Tak boleh. Tapi dalam hadis ditambah, di samping memadu dua perempuan yang kakak beradik, juga tak boleh memadu perempuan dengan bibinya. Larangan antara perempuan dengan bibi itu ada dalam hadis tadi. Nah, innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian ayat berikutnya wal muhsanatu minan nisa, dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu kecuali pada masa yang lalu yang awal. Kemudian diharapkan perempuan-perempuan yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Itu ayat pertama. Nah, dengan begitu mahram itu ada dua macam, dua bentuk. Yang pertama namanya mahram mu'abbad. Ini istilah ulama fikih. Mu'abbad itu dari kata abada, selama-lamanya. Maka mahram mu'abbad orang yang haram dinikahi selama-lamanya. Itu mu'abbad. Yang kedua ada mahram muwaqqat. Haram dinikahi sementara saja. Karena ada sebab, kalau sebabnya hilang berarti sudah boleh dinikahi. Itu dua jenis mahram di dalam Islam. Nah, sekarang mahram mu'abbad yang haram dinikahi itu selama-lamanya. Pertama karena hubungan nasab, itu jelas. Ibu, kemudian ibu mertua, kemudian ibu dari ayah, dan seterusnya ke atas. Anak perempuan, cucu ke bawah. Saudara perempuan kandung, baik seayah kandung atau seayah saja atau seibu saja. Itu namanya saudara perempuan. Saudara ayah perempuan berarti bibi, haram. Saudara ibu yang perempuan, bibi juga. Kalau saudara ayah namanya amma, kalau yang ibu khala, bibi. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki ponakan. Nah, sedikit harus diperhatikan. Ponakan kandung atau anak dari saudara perempuan kita, bagi kita itu mahram. Tapi walaupun kita mahramnya, anak perempuan ponakan kita tadi dianjurkan tetap menutup aurat seperti perempuan asing. Beda. Tak sama perempuan ini boleh membuka aurat dengan terhadap ayah dan abangnya. Terhadap paman beda. Jadi seorang perempuan, paman kandungnya adalah menutup auratnya sempurna, sama dengan laki-laki asing. Apa rahasianya? Karena paman ini
Kalau dia punya anak, anaknya boleh menikah dengan ponakan tadi. Sehingga jangan sampai menampakkan aurat di depan paman. Nah, itu harus perhatikan. Karena orang merasa ini kan paman semua. Nggak bisa. Kalau dia punya anak, biar anaknya boleh menikah dengan dia. Maka sampai sehalus itu Islam menjaga. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan, anak perempuan dari saudara juga ponakan. Jadi ponakan baik dari saudara perempuan atau dari saudara laki-laki. Kemudian yang kedua karena sesusuan. Itu kalau karena sesusuan maka dia menjadi mahram mu'abbad selama-lamanya hanya dua orang saja. Yang pertama ibu yang menyusui, yang menyusukan. Yang kedua saudara perempuan sesusuan. Berarti anak dari ibu yang menyusui. Hanya dua saja. Anak dari ibu yang menyusui. Saudara ibu yang menyusui tidak masuk. Nah, itu karena sesusuan. Tapi ini masih ada beda pendapat. Kemudian ada hadis tentang permintaan Hamzah paman Nabi agar Nabi menikahi putrinya. Putri dari Hamzah. Hamzah ini kakak beradik dengan Abdullah ayah Nabi. Berarti sepupu Nabi. Dari ayah dengan ayah. Memang Nabi tidak menikahi anak pamannya Hamzah, tapi bukan karena alasan nasab. Alasan apa? Karena mereka sesusuan. Jadi bukan karena nasab. Sehingga kata beliau, innaha la tahillu li innaha ibnatu akhi min ar-radha'ah. Dia itu artinya putri dari pamannya Hamzah itu dah halal bagi saya, kata Rasulullah. Dia itu anak perempuan susuan dari saudara saya. Nah, maka apa yang diharapkan berdasarkan susuan, begitu juga diharapkan. Apa yang diharapkan berdasarkan nasab, begitu juga diharapkan berdasarkan susuan. Nah, itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sehingga ada beberapa ulama di sini bahwa yang haram dan susuan itu hanyalah dua saja, yaitu ibu dan saudara susuan atau anak dari ibu yang menyusui. Ibu dan anak itu dasarnya pada ayat 22, 23, 24 dan Nisa. Itu pendapat pertama. Yang kedua menyatakan bahwa hadis Hamzah adalah hadis sahih, oleh karena itu dapat menjelaskan dan menambah keterangan telah diterangkan dalam prasasti Al-Quran ma yufhamu minan nasab. Oleh karena itu harus dihubungkan dengan 7 macam mahram karena nasab disebutkan di atas. Kalau begitu pendapat kedua ini mengembangkan lagi. Artinya bukan hanya orang yang karena sesusuan dua saja diharapkan, ibu dengan saudara perempuan susuan, bukan hanya itu. Tapi semua yang diharapkan berdasarkan nasab juga diharapkan karena sesusuan. Kalau begitu, bekas istri dari suami ibu yang menyusui haram. Anak-anak perempuan dari suami ibu yang menyusukan haram. Saudara-saudara perempuan sesusuan haram. Saudara seperempuan dari suami dari ibu yang menyusukan haram. Saudara perempuan dari ibu yang menyusukan, nah, sama dengan yang di atas. Itu pendapat yang kedua. Cuma dalam bab ini tidak disebutkan pendapat mana dipilih oleh ulama tarjih. Kalau untuk hati-hati, tentu kita lebih memilih yang lebih hati-hati. Mana lebih hati-hati? Tentu 7 jenis perempuan yang diharapkan berdasarkan nasab juga diharapkan berdasarkan sepersusuan. Nah itu. Kemudian
karena perkawinan. Jadi ada karena nasab, ada karena susuan, ada karena perkawinan. Lil musaharah. Siapa mereka? Yang pertama mantan istri atau janda, ayah, mantan istri ayah. Mantan istri ayah selama-lamanya itu jadi mahram. Karena selama-lamanya. Istri ayah selama-lamanya tak boleh dinikahi. Kemudian ibu dari istri mertua selama-lamanya. Walaupun sudah cerai dengan anaknya, maka ibunya selama-lamanya tidak boleh dinikahi. Yang ketiga, bekas istri dari anak kandung, mantan menantu. Nah, itu tidak boleh. Karena itu kehormatan dari sang ayah. Tapi kalau mantan istri dari saudara kandung itu tidak ada masalah. Ya tak boleh ayah. Kemudian anak-anak perempuan dari istri yang telah dicampuri. Itu yang ayat kita bacakan tadi. Jadi anak perempuan atau anak tiri selama-lamanya tak boleh. Ada itulah 4 macam mahram mu'abbad selama-lamanya karena jalur pernikahan. Nah, sekarang masuk kepada mahram yang mu'aqqad, yang diharamkan dinikahi pada masa tertentu. Kalau masa sudah habis boleh dinikahi. Pertama, istri orang lain. Nah, jangan coba-coba menikahi istri orang lain. Itu jelas. Atau merayu-rayu istri orang lain, jangan. Itu sangat diharamkan, dosa besar. Itu dalam istilah agamanya tahbib. Tahbib itu merayu istri orang ataupun suami orang agar mereka berpisah untuk dia menikah. Itu namanya tahbib. Itu ada hadis khusus yang berbicara tentang tahbib dilarang. Kalau orang sudah punya istri, ya sudah. Kalau istri sudah punya suami, tidak boleh diganggu lagi. Tidak boleh diapakan. Jangan melakukan tahbib. Itu yang pertama. Yang kedua, mengumpulkan sebagai istri atau perempuan yang tidak boleh dimadu, tidak boleh dinikahi. Yang pertama, 2 orang atau lebih perempuan yang bersaudara tidak boleh. Kalau kakaknya dinikahi, adiknya tak boleh dinikahi, tapi bukan selama-lamanya. Kalau sudah bercerai dengan kakaknya, boleh menikah dengan adiknya. Atau kakaknya meninggal, boleh menikah dengan adiknya. Terus istilah orangnya turun jenjang. Itu boleh. Yang kedua, mengumpulkan sebagai istri seorang perempuan dengan saudara ayahnya, bibi. Jadi yang saya katakan tadi, ini berdasarkan hadis. Kalau yang pertama berdasarkan ayat, yang kedua berdasarkan hadis. Nabi melarang mengumpulkan istri seseorang perempuan dengan bibinya. Nah, hadisnya dari Abu Hurairah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyajma'a bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengumpulkan atau memadu di antara seorang perempuan dengan bibi sebelah ayahnya dan perempuan dengan bibi sebelah ibunya. Nah, boleh. Tapi kalau satu-satu boleh. Nah, karena boleh itu menyatukan. Kemudian seorang laki-laki yang telah mempunyai istri 4, maka semua perempuan menjadi mahramnya. Haram untuk dinikahi. Kalau dia sudah punya istri 4. Tapi mahram di sini bukan berarti boleh memperlihatkan aurat. Nah, mahram hanya dalam arti
tidak boleh dinikahi. Jelas. Karena perempuan itu laki-laki hanya diperbolehkan menikah lebih daripada apa? Tidak boleh lebih daripada 4. Bagaimana kalau menambah lagi? Bagaimana caranya? Boleh. Terus sekarang kan jarang, tapi kalau ulama banyak istrinya banyak. Kalau ingin mengganti istri boleh. Gimana caranya? Ceraikan. Yang ingin diceraikan baru tambah satu lagi. Kalau sekarang mungkin agak tabu ya bagi kita sekarang. Kalau dulu banyak seperti itu. Sama-sama dulu. Lagi ulama-ulama. Atau orang-orang kaya. Dan itu disebutkan dalam surat An-Nisa. Jika kalian ingin mengganti istri kalian, itu ayatnya dalam surat An-Nisa. Cuman istri yang dicerai karena ingin mengganti istri, jangan mengambil apapun dari mereka. Nah, nanti ada hubungan masalah perceraian itu kan ada talak, ada khulu, ada pasah. Kalau pasah itu perceraian terjadi dengan sendirinya karena ada sebab. Contoh, setelah menikah anak lalu diketahui rupanya mereka kakak beradik. Setelah tahu kakak beradik, maka terjadi pasah. Tak boleh melanjutkan pernikahan, pembatalan pernikahan. Kalau khulu, perempuan yang minta cerai kepada suaminya. Karena seorang perempuan istri dari Sabit bin Qais As-Sammas. Jadi Sabit bin Qais As-Sammas ini menikah dengan seorang perempuan. Setelah menikah dia tak suka dengan suaminya ini. Maka dia datang kepada Nabi. Dia sampaikan bahwa suaminya begini-begini dan dia tak sanggup hidup dengan dia. Saya tidak suka kekuburan. Artinya bukan saya tak suka karena agama dan hal tidak baik, bukan itu. Tapi karena dia hal lain yang dia tak suka. Dalam hal disebutkan karena suaminya tampaknya terlalu buruk. Dia perempuan cantik. Nah, itu disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Syarah Fathul Bari. Lalu dia datang kepada Nabi ingin cerai. Apa kata Nabi? Ataruddina hadikatahu. Mau tak kamu kembalikan kebun yang diberikan kepadamu sebagai mahar? Kata istri, mau saya kembalikan kebunnya, bahkan saya tambah nanti. Tiba-tiba saya cerai dengan dia. Perempuan minta cerai kepada suaminya. Kalau suaminya menerima barang yang dikembalikan dan diberikan itu dengan penerimaan itu jatuh namanya khulu. Tanpa dia mengatakan, oke, saya ceraikan kamu, tidak perlu. Kalau asal sudah diterima saja pemberian istri tadi yang minta cerai, itu sudah jatuh khulu. Khulu itu statusnya sama dengan tolak satu. Atau dalam istilahnya talak bain sughra. Kalau talak bain kubra setelah talak 3. Kalau talak bain sughra itu istri minta cerai. Nah, tidak boleh kembali selama masa iddah. Tapi kalau sudah habis masa iddah, boleh kembali dengan cara mengulang nikah. Itu kalau istri minta cerai sehingga terjadi perpisahan dengan cara khulu. Istri minta cerai kepada suami dengan memberikan kompensasi, apakah mahar dia kembalikan atau memberikan harta yang lain, lalu suami menerima begitu saja pemberian itu, jatuhlah khulu. Talak satu atau talak bain sughra. Cuman beda dengan talak satu biasa. Kalau talak satu biasa, ketika suami mengucapkan talak, lalu dalam masa iddah dia ingin kembali, boleh kembali begitu saja. Kalau dia kembali setelah masa iddah, ulang nikah. Tapi kalau karena khulu, dia suami tidak boleh kembali sebelum habis masa iddah. Setelah habis masa iddah, baru dia boleh kembali dan diulang mahar baru. Nah, itu bedanya. Maharnya mahar baru. Apa sebab? Karena tadi mahar sudah dikembalikan. Maka sekarang ulang mahar baru.
Itu kalau belum. Baik. Kemudian jadi laki-laki yang sudah punya istri 4, maka semua perempuan haram dia nikahi selama dia masih ikatan pernikahan dengan 4 orang istri. Yang berikutnya, yang merupakan perempuan mahram muaqqat, seorang laki-laki mentalak istrinya 3 kali. Sejak itu bekas istrinya menjadi mahramnya, tak boleh dinikahi. Kecuali kalau istri itu menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai. Tapi ada syaratnya. Harus benar-benar menikah dengan terjadinya hubungan suami istri. Kalau belum terjadi hubungan suami istri, dia tak boleh kembali kepada suami pertama. Bang, harus terjadi hubungan. Kalau tidak, kalau hanya sekedar akad tak boleh. Itu satu. Kemudian laki-laki yang menikahi mantan istrinya itu tidak boleh saat nikah meniatkan untuk cerai lagi. Itu namanya laki-laki muhamil. Itu dicela. Tidak boleh. Sehingga di dalam istilah hadis, istilah Islam ada namanya ar-raisul musta'an. Ar-raisul ataisul musta'an. Artinya dalam istilah Arab itu artinya kambing jantan pinjaman. Itu laki-laki muhalil. Tidak boleh. Kambing jantan pinjaman. Itu yang keempat. Jadi perempuan yang ditolak 3 tolak bait kubra itu menjadi mahram tapi muakkad sementara selama belum dia menikah dengan laki-laki dan kemudian bercerai kembali. Ayatnya jelas dalam Al-Baqarah 2-3. Berikutnya, yang tak boleh dinikahi perempuan-perempuan dalam masa iddah, yang dicerai oleh suaminya tapi dalam masa iddah. Habis iddahnya tentu boleh untuk dinikahi. Ayat mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan perempuan-perempuan yang ditolak hendaklah mereka menunggu untuk kalau ingin menikah kembali selama salasata quru, 3 kali quru. Quru ini beda para ulama, ada yang mengatakan 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Imam Syafi'i mengambil masa yang paling panjang. Nah. Baik, kemudian perempuan yang dalam masa iddah karena suaminya meninggal dunia, itu masa menunggunya arba'ata ashhur wa ashra. Berapa lamanya? Arba'ata ashhur, 4 bulan ditambah 10 hari. Maka seorang perempuan kalau ditinggal mati suaminya, masa berkabungnya 4 bulan 10 hari dia tidak boleh menikah. Ini karena kehormatan seorang suami. Kemudian perempuan yang haram dinikahi secara muaqqat karena ada sebabnya, itu adalah perempuan musyrik. Tidak boleh. Bagaimana yang menikah beda agama? Tidak boleh. Karena ada ayat dalam surat apa itu? Al-Maidah ya. Al-Maidah. Ahli kitab ini maksud. Memang banyak perbedaan pendapat ulama, tapi untuk kehati-hatian ahli kitab sekarang yang kalaupun dikatakan ahli kitab itu tidak sama dengan ahli kitab yang dulu. Maka itu untuk kehati-hatian sebaiknya tidak dilakukan. Dan masih banyak perempuan muslim kan begitu. Jadi perempuan muslim. Kemudian perempuan pezina, apakah haram dinikahi atau bagaimana?
pembahasan dalam tarjih, perempuan pezina itu dalam surat An-Nur tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau seorang musyrik. Nah, begitu kerasnya Islam menentang perbuatan zina itu, sehingga dia tak boleh menikah kecuali dengan laki-laki atau perempuan pezina pula atau musyrik. Nah, tapi ada perbedaan pendapat ulama. Ini perbedaan mereka dalam menafsirkan ayat 3 surat An-Nur. Sedang tentang perempuan yang sedang ihram, karena perbedaan pendapat dalam ayat sini dari Ibnu Abbas ini persoalan lain. Kalau kita lihat dalam tafsir, perempuan berzina itu dia tidak boleh dinikahi kecuali dengan laki berzina atau laki musyrik selama dia belum bertobat dari perbuatannya. Kalau sudah bertobat, maka berlaku hadis at-taibu minaz zambi kama la zambala. Orang yang bertobat dari dosa sama seperti orang yang berdosa. Berarti boleh laki-laki baik menikahi perempuan mantan berzina. Itu tidak ada masalah. Itu kira-kira. Kemudian ada lagi perempuan yang haram dinikahi secara selama-lamanya, yaitu perempuan karena bercerai dengan proses li'an. Li'an itu seorang suami menuduh istrinya melakukan perbuatan zina. Dia melihat secara langsung namanya, tapi tidak memiliki saksi yang lain. Jadi terjadi pada masa Rasul. Jadi laki-laki ini pulang pada waktu malam, dia melihat istrinya berzina dengan istri di rumah dia sendiri, di depan mata dia sendiri. Mau mengadu kepada Nabi, takut, tak ada saksi. Karena minimal 4 orang. 4 orang itu 8 matanya. Sekarang hanya dia sendiri. Dan tak mungkin pula panggil kawan-kawan, ayo lihat, tak mungkin pula. Sekarang bagaimana? Dia diamkan saja. Kalau dalam Nazar Azam disebutkan, akhirnya laki-laki ini curhat kepada penantannya lapor kepada Nabi. Akhirnya Nabi dipanggil kedua-duanya. Nah, jadi qala lil mutala'inain, Nabi berkata kepada 2 orang yang saling melaknat. Jadi awalnya laki-laki ini menuduh istri berzina karena dia lihat sendiri. Kemudian dipanggil, maka Nabi meminta dia untuk melakukan sumpah laknat. Sumpah laknat itu dia menuduh istri melakukan perbuatan zina dan dia tidak berdusta, dan kalau dia berdusta dia bersedia menerima laknat dari Allah 4 kali. Artinya sumpah pertama dan keempat menyatakan tuduhan istri yang berzina 4 kali, berarti 1 kali sumpah li'an sama kekuatannya dengan 1 orang saksi. Dia 4. Kemudian sumpah yang kelima, dia bersedia menerima laknat dari Allah kalau dia berdusta. Kalau laki-laki sudah bersumpah dengan cara li'an tadi, maka istrinya tertuduh melakukan perbuatan zina, harus ditegakkan hukum rajam. Tapi sang istri boleh melakukan sumpah yang sama sehingga dia bisa bebas dari hukuman rajam. Akhirnya istri melakukan sumpah li'an pula, menyanggah apa yang dituduhkan suaminya, bahwa dia tidak berzina seperti yang dituduhkan suaminya. Lalu apa kata Nabi? Hisabukuma Allah, aduhuma kazibun la sabila laka ilaiha. Jadi kata Nabi, setelah duanya bersumpah li'an, hisabukuma Allah, hisab kalian berdua serahkan kepada Allah. Salah satu di antara kalian pasti ada yang berdusta. Tak mungkin tidak. Sudah pasti kan? Kemudian la sabila laka ilaiha. Tidak ada lagi jalan bagimu, apapun bentuk jalannya, untuk kembali rujuk dengan istrimu. Maka perempuan yang sudah cerai melalui sumpah li'an selama-lamanya tidak ada
jalan untuk kembali. Lalu apa kata laki-laki? Wa mali, lalu bagaimana dengan harta saya Rasulullah yang sudah saya berikan sebagai mahar? Nah, kata Nabi, anggaplah harta yang kamu berikan itu sebagai menghalalkan kemaluannya, farjinya. Itu sebutkan dalam hadis. Jadi kalau terjadi li'an, itu tak ada lagi kesempatan kembali selama-lamanya. Kalau talak masih bisa, dengan syarat istrinya menikah dengan laki-laki lain dengan nikah yang sah dan sudah melakukan hubungan suami istri. Nah, maka ulama tarjih itu membuat sebuah kesimpulan begini. Wanita berzina adalah mahram bagi laki muslim. Artinya wanita berzina tak boleh dinikahi oleh laki-laki muslim kecuali kalau dia sudah bertobat. Wanita yang sedang melakukan ihram haram dinikahi. Apa sebab dalam hadis kalau tidak salah jangankan menikahi perempuan sedang ihram, melamar pun tak boleh. Berarti kalau sudah ihram boleh. Kalau yang tadi kalau sudah bertobat boleh. Sebelum bertobat tidak boleh. Kemudian semua perceraian yang dilaksanakan dengan proses sumpah, maka perkawinan kembali dapat dilakukan setelah bekas suami melanggar sumpahnya dengan membayar kafaraah. Itu kalau dengan cara bersumpah seperti zihar atau apa namanya sumpah tidak menolong istrinya. Maka kalau seperti itu dia boleh kembali, tapi cukup dengan membayar kafaraah sumpah. Apakah membebaskan budak, kemudian puasa 60 hari ya, atau berikan makan 60 orang fakir miskin. Nah, jadi kesimpulannya perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan sepupu dengan arti kedua ayahnya bersaudara kandung itu tidak dilarang. Dengan arti keduanya tidak mempunyai hubungan mahram. Itu boleh untuk menikah. Sekarang ada ayat yang tadi kita baca. Ayatnya begini. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-50. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Sungguh kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan ujurahunna, maharnya. Wah, berarti istri wa ma malakat yaminuka, dan budak perempuan yang ada di tangan kananmu yang kamu kuasai, mimma Allah alaik, yang Allah berikan kepadamu. Kemudian berarti itu halal. Istri yang diberikan mahar, budak itu halal dinikahi atau dinikahi. Kemudian wabanati ammika, boleh menikahi anak dari pamanmu. Banati ammika, berarti ayahnya kakak beradik dengan ayah Nabi. Wabanati ammatika, anak perempuan bibimu, yang bibi itu kakak beradik dengan ayahmu. Wabanati khalatika, dan anak bibi yang kakak beradik dengan ibumu. Berarti di sini itu sudah jelas bahwa sepupu itu bukan mahram dan boleh untuk menikah. Itu kesimpulannya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan kepada ibu? Ya.